Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Tadris IPA C kelompok 4 yang beranggotakan saya Khalifatul Farida NIM 101, Betty Febrianti NIM 081, Syariatun Nikmah NIM 084, Sinta Nuria NIM 085 dan Eka Yuliana Safitri NIM 100. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Mata kuliah Genetika dan Ekologi. Dosen pengampu Ibu Sulasviana Alfiraida, MPD. Di sini ada 4 poin penting yang akan disampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Mencakup pengertian keanekaragaman hayati. Jenis-jenis keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman hayati genetik, spesies, ekosistem dan komunitas, serta keanekaragaman hayati di Indonesia yang meliputi flora dan fauna, serta nilai dan manfaat dari keanekaragaman hayati. Poin yang kedua yaitu pencemaran lingkungan, meliputi pengertian pencemaran lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu ada pencemaran air, udara, tanah, kebisingan atau bunyi, serta ada sifat bahan pencemar meliputi pencemaran fisika, kimia, biologi, serta ada lama bahan pencemar yaitu ada biodegradable dan non-degradable. Poin yang ketiga yaitu dampak pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati yang meliputi gangguan terhadap habitat, eksploitasi yang berlebihan, masuknya spesies asing dan penyakit, serta kepunahan spesies. Poin yang keempat yaitu ada upaya penanggulangan pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati yang meliputi bagaimana proses pencemaran terjadi, bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan, serta mengetahui peran tiap-tiap individu, organisasi, dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati biasanya disebut dengan biodiversitas atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu biodiversity. Menurut Cecep Kusmana tahun 2015, keanekaragaman hayati adalah semua makhluk hidup di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bab 2 pasal 2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan salah satu asas diantaranya keanekaragaman hayati. Sedangkan dalam hasil konvensi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies dan ekosistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keanekaragaman hayati akan dijelaskan oleh Sinta Nuria. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis keanekaragaman hayati. Untuk keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 4: keanekaragaman genetik, spesies, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman genetik, merupakan variasi genetik dalam satu spesies
baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Pengertian dari populasi ini sendiri merupakan sekelompok individu yang sama yang hidup pada satu tempat yang sama. Nah, terjadi keanekaragaman genetik ini jika pada satu populasi biasanya itu terdapat variasi genetik. Nah, muncul variasi genetik ini dikarenakan adanya gen yang berbeda pada setiap individu. Jadi terdapat keanekaragaman genetik pada keanekaragaman hayati ini. Contohnya pada bunga mawar, di sini terdapat satu jenis bunga mawar namun mempunyai gen berbeda pada bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga mawar kuning, dan contoh lainnya. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman spesies. Di sini merupakan keanekaragaman semua spesies makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk dengan bakteri, protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak atau multiseluler. Adapun pengertian dari spesies ini sendiri merupakan kumpulan individu yang secara morfologi, fisiologi, biokimia mempunyai ciri-ciri yang berbeda pada hal tertentu. Contohnya pada bunga mawar ini berbeda dengan kumis kucing, berbeda pula dengan kupu-kupu, dan berbeda pula dengan belalang. Jadi ini merupakan jenis keanekaragaman dalam tingkatan yang lebih luas gitu. Kemudian keanekaragaman komunitas dan ekosistem. Komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing. Nah, di sini komunitas biologi didefinisikan sebagai spesies yang menempati tempat tertentu dan mengalami interaksi antar spesies. Di sini merupakan keanekaragaman dari komunitas. Kemudian keanekaragaman ekosistem ini merupakan keanekaragaman komunitas biologi bersama dengan lingkungan fisik yang terkait. Nah, lingkungan fisik ini dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik komunitas biologi itu sendiri. Nah, yang ketiga itu komunitas biologi dapat mengubah ciri-ciri fisik suatu ekosistem. Jadi dapat kita ketahui bahwa keanekaragaman komunitas ini lebih terfokus pada individu yang terdapat pada ekosistem itu sendiri. Kemudian untuk ekosistem ini melibatkan pada lingkungan fisik di mana tempat komunitas biologi itu tinggal dan berinteraksi. Kemudian yang keempat yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sini kita membaginya menjadi dua, yaitu keanekaragaman flora dan keanekaragaman fauna. Untuk flora sendiri merupakan semua jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu. Di sini kita mengambil contoh pada pada bunga anggrek, pohon matoa, ada juga bunga-bunga atau tumbuhan lain yang ada di Indonesia ini. Kemudian untuk fauna merupakan hewan-hewan di Indonesia yang memiliki tipe oriental atau kawasan barat Indonesia dan Australia yang merupakan kawasan timur Indonesia serta peralihan. Di sini kita mengambil beberapa contoh hewan yang dilindungi oleh Indonesia atau dilindungi oleh cagar alam yang patut kita lestarikan. Contohnya adalah badak bercula 1, ada binturong,
monyet, tarsius, dan kakung. Kemudian yang kelima yaitu nilai dan manfaat keanekaragaman hayati. Menurut McNally, pada penelitiannya mengenai keanekaragaman hayati ini, dia memplotkan nilai-nilai yang terdapat pada keanekaragaman genetik, spesies, komunitas, dan ekosistem menjadi dua, nilai ekonomi langsung dan nilai ekonomi tidak langsung. Untuk nilai ekonomi langsung ini dibagi menjadi dua, nilai kegunaan konsumtif dan nilai kegunaan produktif. Kemudian untuk nilai ekonomi tidak langsung ini dibagi menjadi tiga, nilai kegunaan non-konsumtif, nilai pilihan itu ya, nilai pilihan, dan nilai eksistensi yang ketiga itu. Baik, itu adalah mengenai jenis-jenis keanekaragaman hayati, dan kita lanjutkan pada pencemaran lingkungan. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu lingkungan hidup menurut Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua yaitu istilah lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga masalah lingkungan. Yang keempat, pencemaran menurut Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Untuk poin yang pertama, mengenai lingkungan hidup menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada tahun 2009 ini menyebutkan bahwa kesatuan ruang dengan semua daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri dan kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia. Jadi ini kesatuan ruang dari semua yang ada di muka bumi ini, dan ini merupakan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu istilah lingkungan dan ekosistem. Banyak sekali yang beranggapan bahwa lingkungan dan ekosistem itu merupakan hal yang sama. Padahal jelas berbeda antara lingkungan dan ekosistem itu sendiri. Di sini kita akan mengumpasnya satu persatu. Untuk ekosistem itu sendiri merupakan gabungan antara komunitas biologi, jadi antara individu pada kelompok tersebut, dan komponen abiotik yang saling berinteraksi. Jadi ekosistem ini merupakan satu kesatuan antara komunitas biologi dengan komponen abiotik yang saling berinteraksi. Jadi makhluk hidup atau komunitas biologi yang terdapat pada ekosistem ini merupakan bagian atau merupakan salah satu dari komponen hayati pada ekosistem tersebut. Sedangkan lingkungan merupakan semua unsur dan faktor di luar makhluk hidup dalam lingkungan tersebut. Seperti pada contoh, jika tanaman atau tumbuhan yang mati pada ekosistem itu merupakan suatu hal atau gejala alam. Namun jika di lingkungan, bangkai yang mati merupakan sebuah kotoran yang harus kita bersihkan. Jadi seperti itu perbedaan antara lingkungan dan ekosistem. Kemudian kita melanjutkan pada masalah lingkungan. Seperti yang kita tahu, masalah lingkungan pada saat ini mulai dari masalah pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air sudah sangat merajalela. Pada zaman dahulu sebenarnya sudah terdapat masalah lingkungan pada ratus-ratusan tahun yang lalu. Plato menuliskan masalah penggundulan hutan di Altena. Kemudian pada abad ke-18 di Inggris, tenaga manusia diganti dengan mesin, sehingga
Proses ini dilanjutkan dengan penggunaan bahan kimia, radioaktif, mesin tulis. Nah, ini sangat berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat pada saat itu. Kemudian pada tahun 1950 timbul penyakit itai-itai atau adu-adu di Teluk Minamata karena keracunan limbah CD dan HG. Nah, jadi sebenarnya masalah lingkungan di dunia ini sudah terjadi sejak abad-abad terdahulu dan terus terbawa hingga pada saat ini. Nah, di sini pemerintah juga ikut turun tangan membuat undang-undang tentang pencemaran, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 mengenai pencemaran itu sendiri merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi semua zat, energi, atau komponen lain yang dimasukkan pada lingkungan yang sudah melampaui batas baku mutu pada lingkungan itu, maka disebutlah pencemaran lingkungan. Seperti itu. Baik, itu adalah ulasan singkat mengenai jenis-jenis keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Nikmah NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan ini dibagi berdasarkan jenis lingkungan menurut sifat bahan dan lamanya bahan pencemar diurai. Menurut jenis lingkungannya ada 4: udara, air, tanah, dan kebisingan. Menurut sifat bahan pencemar itu ada 3: kimia, fisika, dan biologi. Untuk lamanya bahan pencemar diurai ada biodegradable dan non-degradable. Nah, di sini saya menjelaskan pencemaran lingkungan berdasarkan jenis lingkungannya. Yang pertama itu ada pencemaran udara. Contohnya gambar cerobong asap yang mengeluarkan asap tebal itu. Nah, pencemaran udara itu diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Nah, kehadiran bahan atau zat-zat asing tadi dalam jumlah tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk pencemaran air, itu ada gambar air yang dimasuki kaleng, kemudian ada plastik, dan banyak lagi. Pokoknya itu airnya telah dipenuhi sampah ya. Nah, pencemaran air ini adalah setiap perubahan kimia, biologis, dan fisik dari air yang dapat berpengaruh buruk terhadap organisme. Nah, perubahan kimia air ini biasanya bersumber dari limbah-limbah pestisida, kemudian logam-logam berat yang ikut terlarut ke dalam air. Nah, sedangkan bahan pencemar fisik ini bisa seperti air panas, terus dan lain sebagainya. Kemudian pencemar biologisnya bisa berupa bakteri atau patogen. Nah, pencemaran air ini akan memberikan dampak pada ekosistem akuatik yang meliputi ekosistem estuari, laut dalam, terumbu karang, lamun, pantai, sungai, danau, dan waduk. Nah, tentunya
karena air yang tercemar ini juga akan mengganggu organisme-organisme yang hidup di sekitar air dan organisme lainnya yang hidup membutuhkan air, seperti kita manusia pastinya kan membutuhkan air untuk minum, untuk makan. Nah, ketika air yang kita gunakan untuk makan dan minum ini terkontaminasi dengan logam berat atau bahan pestisida, pasti air itu akan memberikan dampak buruk terhadap tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran tanah. Oke, kalian bisa melihat gambar tanah luas itu yang ada sampah-sampahnya. Pencemaran tanah ini dapat menyebabkan tanah mengalami perubahan susunannya. Nah, perubahan susunan ini mengganggu kehidupan organisme yang ada di dalam dan di permukaan tanah. Nah, pencemaran tanah dapat terjadi karena pencemaran secara langsung. Misalnya penggunaan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida, insektisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicerna, seperti membuang plastik. Kemudian pencemaran tanah ini juga bisa melalui air. Nanya nih, air yang mengandung bahan pencemar tadi akan mengubah susunan kimia dari tanah yang mengganggu jasad-jasad yang hidup di dalam atau permukaan tanah. Nah, selanjutnya adalah pencemaran kebisingan atau bunyi. Pencemaran kebisingan atau bunyi merupakan bunyi yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Nah, apabila saraf pendengaran tidak menghendaki rangsangan tersebut, maka bunyi tersebut dinamakan suatu kebisingan. Misal kita kalau mendengar motor grong, nah pasti menganggapnya sebagai suatu hal yang bising. Itu termasuk pencemaran karena itu mengganggu pendengaran kita. Nah, sumber kebisingan ini dibagi menjadi 3 menurut asalnya, yakni ada kebisingan impulsif, di mana kebisingan yang datangnya tidak secara terus-menerus. Misal kalian sedang kalian itu sedang memaku tembok. Nah, suara yang ditimbulkan antara paku dengan palu itu dinamakan kebisingan impulsif. Jadi hanya sementara, tidak secara terus-menerus gitu. Soalnya kan kita kan waktu dandan kayak gitu kan tidak secara terus-menerus, hanya beberapa waktu saja. Terus kemudian kebisingan kontinu, kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contoh kebisingan ini itu datang dari suara mesin yang dijalankan. Nah, walaupun mesinnya itu halus suaranya, tapi lama-lama mesin itu akan mengganggu pendengaran kita. Itu kebisingan semi kontinu, intermittent. Nah, kebisingan ini hanya sekejap, kemudian hilang dan mungkin akan datang lagi. Contohnya itu suara mobil atau pesawat terbang yang lewat. Nah, biasanya itu pesawat terbang yang sedang lewat itu kan suaranya sangat keras ya, apalagi yang di dekat bandara. Nah, pasti akan terganggu dengan suara pesawat terbang itu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menurut sifat bahan pencemar yang akan dilanjutkan oleh Mbak Ika Safitri.
wabarakatuh. Saya Eka Julian Safitri akan mempresentasikan tentang menurut sifat bahan pencemaran. Nah, sifat bahan pencemaran itu dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran kimiawi, pencemaran fisika, dan pencemaran biologi atau biologis ya. Nah, pencemaran kimiawi yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia baik organik maupun anorganik. Contohnya merkuri, timbal, zat radioaktif atau deterjen. Nah, pencemaran fisika yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda-benda seperti kaleng, plastik, kaca, dan karet. Pencemaran biologis yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya berbagai organisme seperti bakteri, Entamoeba coli. Nah, selanjutnya menurut bahan pencemar diurai dibagi menjadi 2, yaitu bahan pencemar yang biodegradable atau mudah diurai, polutan yang dapat diurai kembali atau dapat diturunkan sifat bahannya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alami atau proses alam ya. Contohnya itu adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu bahan pencemar yang non-degradable atau sangat lama diurai. Itu polutan yang tidak dapat diurai oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Nah, contohnya itu ada merkuri, timah, hitam, arsenik, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Betty. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, misalnya terdapatnya gangguan terhadap habitat atau tempat makhluk hidup. Misalnya pada kerusakan hutan tropis, kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang sebagai tempat berlindung ikan, dan lain sebagainya. Misalnya pada habitat terutama di tanah, di udara, dan air. Lalu terdapatnya eksploitasi berlebihan, misalnya contohnya adanya perburuan liar yang dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya adanya masuknya spesies asing dan penyakit. Di sini spesies asing itu bersifat invasif sehingga dapat menimbulkan penyakit bagi organisme yang lain. Ini terdapat kepunahan spesies. Ini diakibatkan oleh berbagai sebab, misalnya karena geografisnya yang sangat kecil, lalu banyaknya perburuan liar, lalu adanya membutuhkan makanan yang tidak ada di wilayah tersebut lagi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menanggulangi pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati? Yang pertama yaitu kita dapat mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, misalnya dengan menerapkan prinsip pencegahan, pengendalian, dan remediasi. Lalu yang kedua yaitu dengan kita dapat mengetahui peran di setiap individu, organisasi, dan pemerintah. Pada peran individu ini sangat berperan dalam mencegah dan menangani pencemaran lingkungan, yaitu misalnya dengan prinsip 5R. Yang pertama yaitu refuse, yaitu menolak suatu produk atau aktivitas yang menghasilkan sampah. Lalu yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Dan yang ketiga yaitu reduce, yaitu dengan mengurangi pemakaian produk atau aktivitas yang menghasilkan sampah. Lalu yang keempat ada recycle, yaitu dengan mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Dan yang terakhir ada rot, yaitu dengan melakukan pembusukan sampah organik atau kompos tersebut. Lalu pada peran organisasi ini
dikarenakan pada untuk pencegahan pencemaran lingkungan tidak hanya dapat dilakukan oleh setiap masing-masing individu saja, tapi dapat dilakukan secara berkelompok ataupun dengan cara berorganisasi. Misalnya ada suatu sekumpulan organisasi yaitu Zero Waste yang menangani pada kerusakan atau pencemaran lingkungan. Lalu pada peran pemerintah misalnya dengan membuat kebijakan-kebijakan dalam mencegah dan melindungi kerusakan alam, dalam melindungi keanekaragaman hayati terutama, yaitu dengan misalnya pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000, yaitu dengan mendirikannya Bapedal yang berfungsi dalam yang pertama yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia dan mitra lingkungan, dan yang kedua ada pengendalian pencemaran lingkungan, dan yang ketiga yaitu pengendalian kerusakan lingkungan, dan yang terakhir yaitu pengendalian hukum pada lingkungan. Lalu cara menanggulangi yang ketiga yaitu pada proses pencemarannya, sehingga kita dapat melakukan proses pencemaran mencegah atau menanggulangi pada saat proses pencemaran saat terjadi maupun saat atau secara langsung dan secara tidak langsung, seperti itu. Dan mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 4 mengenai pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan silahkan bertanya kepada kami selaku yang membawakan presentasi. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.